Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Eka Pradana, mahasiswa Universitas Telkom cabang Sragen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkaian jaringan sederhana dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pada tampilan layar terdapat sebuah perangkat di mana terdapat 10 PC, terdapat 4 laptop, terdapat 3 router, terdapat 2 router wireless, dan terdapat 5 switch. Sebelum saya menjelaskan rangkaian tersebut, saya akan menjelaskan supaya rangkaian tersebut terhubung ke beberapa rangkaian lainnya. Dalam rangkaian jaringan internet terdapat yang namanya IP, subnetting, IP dan subnetting, di mana subnetting sendiri atau subnet max adalah sebuah metode yang digunakan untuk menambah jaringan. Metode penambahan jaringan ini dilakukan dengan cara memecah jaringan komputer menjadi ukuran yang lebih kecil atau subnetwork. Pemecahan atau pembagian jaringan hanya dapat diterapkan pada IP address A, B, dan C. Praktek pemecahan ini juga dikenal dengan istilah subnetting. Dengan kata lain, fungsi subnet max adalah untuk memunculkan beberapa tambahan jaringan dengan cara memecahnya. Perlu diingat bahwa teknik ini memerlukan kalkulasi yang cermat karena berdampak pada pengurangan jumlah maksimum host network. Jadi itu ya fungsi dari subnetting sendiri. Kemudian terdapat yang namanya IP address dan kelas-kelasnya. Terdapat 3 kelas di sini. Yang pertama yaitu kelas A terdiri dari 8 bit untuk network ID dan sisanya 24 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas A digunakan untuk jaringan dengan jumlah yang sangat besar ya. Jadi untuk kelas A ini digunakan host, bisa digunakan host begitu besar gitu ya. Pada bit pertama diberikan angka 0 sampai dengan 127. Untuk IP address kelas B terdiri dari 16 bit untuk network ID dan sisanya 16 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas B digunakan untuk jaringan dengan jumlah host tidak terlalu besar, berarti menengah ke atasnya. Jadi ini jaringan yang besar itu kelas atas, ini kelas menengah ke atas, ini kelas B. Pada 2 bit pertama diberikan angka 10 untuk kelas B. Nah, untuk kelas C terdiri dari 24 bit untuk network ID dan sisanya 8 bit untuk digunakan host ID, sehingga IP address kelas C digunakan untuk jaringan berukuran kecil. Berarti untuk kelas C ini adalah kelas paling bawah ya, yang digunakan untuk jaringan lokal area network, dan LAN pada 3 bit pertama diberikan angka 110. Oke, kita langsung saja jelaskan gimana supaya rangkaian pada tampilan layar monitor ini bisa terhubung antara PC ke PC, antara laptop ke laptop. Itu kita lakukan yang namanya konfigurasi. Nah, konfigurasi sendiri fungsinya tadi supaya PC dari satu ke yang lain bisa terhubung. Nah, di dalam konfigurasi terdapat yang namanya gateway. Nah, gateway sendiri saya ibaratkan seperti jembatan atau gerbang, di mana ketika PC ini terhubung ke PC 8, PC 0 ke PC 8, supaya PC 0 ke PC 8 terhubung. Nah, di sini kita melalui beberapa perangkat yang namanya router.
Nah, di dalam router ini kita harus mengkonfigurasi IP dari setiap perangkat, dimana saya contohkan. Nah, di sini sudah saya konfigurasi ya, tiap beberapa gateway supaya bisa terhubung PC 6 ke PC 8. Sudah saya cantumkan di sini. 192.168.27.0 subnetnya adalah 255.255.255.0 dan 192.168.40.2. Ini ya. Nah, untuk menguji apakah sudah terhubung, kita lakukan yang namanya kirim pesan ke PC 8. Nah, di sini terdapat status yaitu sukses. Jadi konfigurasi kita berhasil. Dari konfigurasi router 0, router 1, dan router 2. Nah, tidak hanya router 0, tapi router 1 dan router 2 harus dikonfigurasi supaya setiap perangkat setiap perangkat PC maupun laptop dari yang sebelah kiri maupun yang tengah maupun yang kanan, kita harus konfigurasi alamat gateway-nya atau gerbangnya supaya kita bisa mengakses semua perangkat ini. Jadi seperti itu. Kita contoh sebentar, ya. Ada yang IP-nya 192.168.28.2, ada yang belakangnya titik 27, ada yang belakangnya titik 29.2 dan titik 1. Nah, setiap alamat IP harus berbeda ya. Kalau sama tidak akan terkonfigurasi atau terhubung seperti itu. Kita contoh ya ke web browser. Sebentar, slow respon. Masih loading. Oke. Kita contohkan alamat IP address. IP address di sini kan IP addressnya saya ada 5 macam supaya tidak sama. Nah, salah satunya IP address 192.168.28.2. Nah, apakah IP address ini terhubung ke web server? Kita coba. Nah, berhasil. Nah, karena berhasil kita sudah mengkonfigurasi semua perangkat, baik perangkat yang sebelah kiri pada layar monitor maupun tengah maupun kanan. Nah, gitu. Jadi untuk perangkat ini bisa terhubung ke semua perangkat ini, semuanya bisa terhubung ke website, web browser ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai perangkat jaringan internet menggunakan software Cisco Tracer. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada salah kata yang